Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 344. Wakil Direktur Biro menatap mata Dong Suebing. Apakah kamu masih memiliki disiplin? Anda berani memukul petugas lain, dan bertindak seperti hooligan di sini. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Aku ingin kamu memberitahuku. Sutradara Huo menyampaikan Dong Suebing berdasarkan apa yang dia dengar. Dia masih memiliki kesan baik terhadap Dong Suebing atas kontribusinya di Kabupaten Yantai. Dong Suebing mendengarkan dan menjadi marah. Direktur Huo, apa yang mereka katakan padamu? Direktur Huo berteriak, aku bertanya padamu sekarang, apa yang sedang Anda coba lakukan? Kamu seharusnya bertanya kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Dong Suebing menjawab dengan marah. Direktur Huo, saya, Dong Suebing, juga seorang pegawai pemerintah, dan saya tidak sedang menyombongkan diri. Saya telah mengerahkan seluruh upaya saya untuk melakukan pekerjaan saya demi masyarakat dan memiliki hati nurani yang bersih. Apakah kamu pikir aku adalah seseorang yang tidak masuk akal? Aku memukul mereka. Suasanaku seperti hooligan. Kenapa mereka tidak bilang kalau mereka menodongkan senjatanya ke kepalaku? Mengapa mereka tidak menyebutkan bahwa mereka telah memborgol dan mengurungku? Direktur Huo memandang Dong Suebing. Maksudmu kamu tidak bersalah? Saya tidak berani mengatakan saya tidak bersalah, tetapi keamanan publik kota Zhangze tidak masuk akal. Kalian semua telah bekerja sama dalam kasus ini, dan kasus ini diselesaikan di kota Zhangze. Apakah Anda mengatakan bahwa Kabupaten Yantai harus mendapatkan semua pujian dan melakukan penyelidikan lanjutan? Mata Dong Suebing terbuka lebar. Saya tidak tahu apa yang disampaikan Ketua Sun kepada Anda. Kerja sama. Sejak kapan kita bekerja sama dengan mereka? Lalu bagaimana kalian menyelesaikan kasus ini? Dong Suebing menarik napas dalam-dalam untuk menahan amarahnya. Mereka bahkan meliput fakta bahwa saya memecahkan kasus ini. Direktur Huo membukakan matanya. Kamu memecahkan kasus ini. Direktur Huo, saya tidak menuntut pujian, tapi saya tidak bisa menerimanya. Polisi kota Zhangze meminta mereka berpartisipasi dalam kasus ini. Dong Suebing tertawa. Anda bisa bertanya kepada mereka, siapa yang menemukan para penjahat, menyusup ke dalam geng mereka, menembak lebih banyak dari penjahat itu, dan memulihkan relik-relik itu. Jika polisi kota Zhangze telah memberikan kontribusi atau bahkan kontribusi kecil terhadap kasus ini, Anda dapat segera memecat saya. Sutradara Huo tahu pasti ada sesuatu yang tertutup-tutupi dan terus mendengarkan cerita dari sisi Dong Suebing. Dong Suebing sedikit menenangkan dirinya dan melanjutkan. Minggu lalu, saya menerima perintah dari Kepala Liang untuk menyelidiki kasus ini. Setelah beberapa penyelidikan, saya menemukan beberapa petunjuk, tapi saya tidak yakin apakah itu akurat. Jadi, saya pergi ke pemandian Haibing di kota Luian untuk melakukan penyelidikan rahasia. Beberapa hari kemudian, saya menemukan beberapa bukti dan kehancuran hidup saya untuk masuk ke dalam barisan mereka. Setelah mereka membawa saya ke kawasan kota Zhangze, saya akhirnya melihat peninggalan yang dicuri. Namun semua perangkat komunikasi kami disita, dan saya tidak dapat meminta bantuan. Itu sebabnya saya sendiri siap menangkap mereka. Direktur Huo bertanya, kamu sendirian? Saat itu, seorang petugas wanita dari kota Luian ditangkap oleh mereka. Lalu apa yang terjadi? Ketika saya sedang menunggu kesempatan untuk mengambil relik tersebut, polisi kota Zhangze muncul. Namun mereka belum menemukan para penjahat itu. Petugas baru saja melewati kawasan itu untuk menangani kasus lain, dan hanya ada 2 orang. Saat itu, para pelaku sangat gugup dan langsung melepaskan tembakan saat melihat petugas. Para petugas segera ditangkap, dan demi keselamatan mereka, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika para penjahat hendak membunuh kedua petugas itu, saya bergerak dan membunuh kedua penjahat tersebut di ruang bawah tanah. Setelah itu, saya naik ke atas sendirian, membunuh lebih dari 10 penjahat, menangkap Mastermin, dan memulihkan reliknya. Direktur Huo berhenti sejenak dan bertanya, semua penjahat itu dibunuh olehmu sendiri? Jawab Dong Suebing. Anda dapat menyelidiki apa yang saya katakan. Saya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimana dengan polisi kota Zhangze? Mereka
Dong Suebing tertawa. Dari awal baku tembak hingga semua pencurian, polisi kota Zhangze tidak muncul. Salah satu dari dua petugas yang ditangkap terluka. Nama di belakangnya adalah Yu, dan petugas lainnya adalah pemula, dan mereka bersembunyi di balik dinding. Mereka bahkan belum keluar dari perlindungan selama baku tembak. Sebaliknya, petugas wanita, Sister Ho, dari kota Luian lah yang memberikan perlindungan untuk saya. Direktur Huo tetap diam. Dong Suebing menatap Direktur Huo. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, Anda bisa menyelidikinya. Polisi kota Zhangze tidak melakukan apapun dalam kasus ini. Setelah saya menangkap Master Min dan memulihkan reliknya, mereka muncul. Saat mereka tiba di tempat kejadian, mereka dengan paksa mengambil alih kasus tersebut. Pada saat itu, banyak orang di sekitar, dan saya tidak ingin mendapatkan semua pujian untuk diri saya sendiri. Saya mengatakan bahwa mereka dapat membawa kembali Master Min, tetapi saya ingin membawa relik tersebut kembali ke provinsi. Tapi Ketua Sun mengabaikan permintaanku. Saya menyerah dan berkata mereka dapat mengirim seseorang bersama saya ke provinsi. Tapi coba tebak, Chief Sun takut saya akan mendapat pujian ini dan meminta anak buahnya untuk menangkap saya. Mereka bahkan menodongkan senjatanya ke kepalaku. Dong Suebing menjadi gelisah saat menyebutkan hal ini. Dia menunjuk ke kepalanya. Saat saya melakukan investigasi rahasia di dalam geng, saya hampir terekspos dan membunuh beberapa kali. Saya membahayakan nyawa saya untuk menyelesaikan kasus ini dan menyelamatkan nyawa kedua petugas kota Zhangze itu. Namun pada akhirnya, inilah ketidakseimbangan yang saya dapatkan. Itu adalah senjata sialan. Mengapa mereka tidak langsung memverifikasi identitas saya dengan menelepon Kabupaten Yantai? Kenapa mereka harus mengurungku dan melepaskanku setelah semuanya selesai? Direktur Huo terdiam selama beberapa detik. Pergilah dan makan sesuatu dulu. Dong Suebing tidak berani menyampaikan perintah pemimpin provinsi dan mengangguk. Direktur Huo, saya tidak peduli dengan penghargaan ini. Saya tidak akan mengatakan apapun jika polisi kota Zhangze mempunyai kontribusi sedikit pun dalam kasus ini. Mereka tidak memberikan kontribusi apapun dalam kasus ini dan bahkan mencoba mendapatkan semua penghargaan untuk diri mereka sendiri. Bagaimana orang bisa melakukan hal seperti itu? Direktur Huo berbalik dan keluar bersama Dong Suebing. Sun Hai memandang Dong Suebing dengan dingin. Direktur Huo memandang petugas kota Zhangze. Lepaskan borgolnya, dan biarkan Xiao Dong makan sesuatu. Dia memanggil beberapa nama. Bawa orang-orang ini kemari. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka. Salah satu kantor di Biro Keamanan Umum Kota Zhangze. Xiao Wang berdiri di tengah kantor dengan gugup. Direktur Huo memandang Xiao Wang. Siapa yang mengetahui bahwa para penjahat menyimpan peninggalan yang dicuri? Itu Ketua Dong. Setelah kalian semua ditangkap, siapa yang menyelamatkan kalian semua? Ketua Dong, apakah polisi kota Zhangze ada di tempat kejadian sebelum kasusnya terselesaikan? Tidak, siapa yang membunuh semua penjahat itu? Xiao Wang menggenggam tangannya dan berkata, mereka semua dibunuh oleh kepala Dong. Wajah Direktur Huo berubah. Keluar dan panggil orang masuk berikutnya. Xiao Wang pergi, dan kakak Yu memasuki kantor. Direktur Huo menatap saudara Yu. Apa yang dikatakan Ketua Sun saat dia memperkenalkanmu? Ulangi semuanya padaku. Kakak Yu tetap diam. Cederamu akibat baku tembak dengan penjahat. Ya, kakak Yu berbohong. Direktur Huo menggedor meja. Berhentilah bermain-main denganku. Cedera ini terjadi sebelum kamu ditangkap oleh penjahat, kan? Apa yang kamu lakukan saat Ketua Dong berperang melawan para penjahat itu? Apakah Anda membunuh para penjahat itu bersama kepala Dong? Kakak Yu menjawab dengan lembut. Saya terluka saat itu. Jadi karena kamu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan para penjahat itu, kenapa kamu mengatakan semua hal itu padaku sebelumnya? Ah, Anda mencoba meluncurkan kami. Apakah Anda ingin semua orang yang mendengar apa yang Anda katakan berpikir bahwa Anda telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam kasus ini? Tahukah kamu apa namanya ini? Anda mencoba menipu atasan Anda. Direktur Huo, bukan saya. Direktur Huo sangat marah. Aku bertanya padamu sekarang. Siapa yang menyelamatkan hidupmu? Kakak Yu mendecakkan saran. Dong Suebing. Baik. Direktur Huo bersinar. Apa yang kamu lakukan ketika kepala Dong ditangkap oleh keamanan publik kotamu? Kami tidak punya pilihan saat itu.
Biro tidak dapat memastikan identitas kepala Dong. Omong kosong. Direktur Huo berdiri dengan marah. Xiao Dong telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyusup ke dalam geng musuh dan terpaksa membuka diri untuk menyelamatkan kalian semua. Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak dapat mengetahui apakah dia seorang penjahat atau seseorang dari keamanan publik. Apakah kalian semua punya otak? Xiao Dong telah menyelamatkan hidupmu, dan kamu bahkan tidak membantu memverifikasi identitasnya. Anda bahkan tidak memiliki integritas dasar. Bagaimana Anda bisa tetap menjadi petugas polisi? Direktur Huo menoleh ke salah satu petugas berikut. Catat namanya. Kakak Yu menjadi cetak, dan kakinya hampir lemas. Saat ini, seseorang dari Biro Provinsi memasuki ruangan dan mengatakan sesuatu di telinga Direktur Huo. Direktur Huo mendengar dan berkata, "Biarkan dia masuk." Itu adalah Hawking. Direktur Huo bertanya, "Apakah kamu berpartisipasi dalam kasus ini?" Hawking menjawab dengan serius, "Ya, tapi bisa juga dikatakan bahwa saya tidak ikut serta dalam penyelidikan ini. Beberapa jam setelah saya mengetahui tentang Haibing Bat Parlor, saya ditangkap oleh mereka. Kepala Dong lah yang menyelamatkanku." Direktur Huo, "Saya tahu saya tidak seharusnya mengatakan ini. Tapi polisi kota Zhangzhe keterlaluan. Kepala Dong telah melakukan banyak hal untuk kasus ini, dan hampir semuanya merupakan penghargaannya. Setelah kasus ini diselesaikan, polisi kota Zhangzhe mengarahkan 4 hingga 5 senjata ke kepala-kepala Dong dan memaksanya naik mobil polisi. Saya telah menyaksikan seluruh kejadian itu." Direktur Huo bertanya, "Apakah kamu melihat kepala Dong memukul petugas?" Hawking mengangguk, "Ya, namun pada saat itu, Kepala Sun telah diperintahkan untuk menangkap kepala Dong, dan selama penangkapan, kepala Dong secara tidak sengaja menabrak seorang petugas. Saya akui bahwa kepala Dong mungkin gegabah, tetapi dalam situasi seperti itu, saya rasa tidak ada orang yang bisa tetap tenang. Kepala Dong tidak mengajukan permintaan konyol apapun. Dia telah mengikuti kasus ini dari awal hingga akhir, dan yang dia ingin hanyalah mengembalikan peninggalan tersebut ke provinsi. Apakah permintaan ini terlalu berlebihan? Saya tidak mengerti." Wajah Sun Hai berubah dan merasa menyesal. Dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini, dan dia harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Sejak awal, dia tidak pernah mengira Kabupaten Yantai yang kecil dan Wakil Kepala Biro Keamanan Umum Kabupaten yang rendahan akan membalas. Dia pikir tidak akan terjadi apa-apa bahkan jika dia meraih pujian mereka. Namun dia tidak pernah berharap Kabupaten Yantai memanfaatkan media untuk mengungkap rencana tersebut. Dong Suebing, Dong Suebing. Sun Hai mengepalkan tangannya karena marah. Dong Suebing dan banyak lainnya menunggu dengan sabar hingga kejadian ini berakhir. Yang mengejutkan mereka, hasil penyelidikan ini berakhir dengan cepat. Pada malam hari, Saudara Yu dan petugas kurus itu mendiskusikan tugas mereka dan mungkin akan menghadapi tindakan disipliner di masa depan. Keesokan harinya, surat peringatan muncul di meja Sun Hai. Tindakan cepat Biro Keamanan Umum Provinsi mengejutkan banyak orang. Surat peringatan ini merupakan pukulan telak bagi karir Sun Hai. Surat kabar malam provinsi tidak menyatakan apapun tentang kota Zhangzhe yang mencoba merebut penghargaan Dong Suebing tetapi mengubah departemen yang telah menyelesaikan kasus ini menjadi keamanan publik Kabupaten Yantai. Beberapa hari kemudian, Dong Suebing pergi ke kota provinsi Hebei untuk menerima prestasi kelas 1. Badai ini akhirnya berakhir. Beijing, Jalan Heping Utara. Angin pagi ini terasa dingin. Dong Suebing bertabrakan saat turun dari Mercedes MPV miliknya. Dia segera naik ke apartemennya. Setelah dia dipindahkan keluar dari Beijing, dia terus membayar sewa apartemennya. Saat itu bulan November, dan suhu turun hingga hampir 0 derajat. Periode ini merupakan periode terdingin di Beijing setiap tahunnya, karena pemanasan kota baru akan dimulai pada tanggal 15. Itu terlalu dingin. Ruangan pendingin. Dong Suebing segera menyalakan AC, dan apartemennya mulai menghangat. Dong Suebing duduk di sofa dengan mata terpejam. Tidak ada yang tahu Dong Suebing diam-diam kembali ke Beijing. Karena kasus pembobolan museum provinsi, Dong Suebing dikurung oleh Keamanan Umum Kota Zhangzhe dan petugas kelas 1 Dong Suebing, Kabupaten Yantai, sangat sibuk. Teleponnya berdering tanpa henti, dan teman, kerabat, serta bertanya mengunjunginya di rumahnya.
Dong Suebing tidak tahan dan diam-diam kembali ke Beijing pada hari Sabtu untuk menghabiskan akhir pekannya dengan damai. Dong Suebing akhirnya bisa beristirahat. Ah, ini tenang sekali. Dong Suebing mengeluarkan sebungkus rokok Furong Wang dari sakunya dan menyalakan sebatang rokok. Dong Suebing mendapatkan prestasi kelas 1 dari penyelidikan rahasia dan menunjukkan wajahnya di depan para pemimpin provinsi dan penduduk. Kepala Biro Keamanan Umum Kota Zhangze, Sun Hai, Saudara Yu, dan beberapa orang lainnya dihukum. Setelah berhenti sejenak, Dong Suebing pulih dari kelelahannya. Apa yang harus saya lakukan? Izinkan saya bertanya di mana Bibi Xuan pertama kali. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Angin pagi ini terasa dingin. Dong Suebing bertabrakan saat turun dari Mercedes MPV miliknya. Dia segera naik ke apartemennya. Setelah dia dipindahkan keluar dari Beijing, dia terus membayar sewa apartemennya. Saat itu bulan November, dan suhu turun hingga hampir 0 derajat. Periode ini merupakan periode terdingin di Beijing setiap tahunnya, karena pemanasan kota baru akan dimulai pada tanggal 15. Itu terlalu dingin. Ruangan pendingin. Dong Suebing segera menyalakan AC, dan apartemennya mulai menghangat. Dong Suebing duduk di sofa dengan mata terpejam. Tidak ada yang tahu Dong Suebing diam-diam kembali ke Beijing. Karena kasus pembobolan museum provinsi, Dong Suebing dikurung oleh Keamanan Umum Kota Zhangze dan petugas kelas 1 Dong Suebing, Kabupaten Yantai, sangat sibuk. Teleponnya berdering tanpa henti, dan teman, kerabat, serta bertanya mengunjunginya di rumahnya. Dong Suebing tidak tahan dan diam-diam kembali ke Beijing pada hari Sabtu untuk menghabiskan akhir pekannya dengan damai. Dong Suebing akhirnya bisa beristirahat. Ini tenang sekali. Dong Suebing mengeluarkan sebungkus rokok Furong Wang dari sakunya dan menyalakan sebatang rokok. Dong Suebing mendapatkan prestasi kelas 1 dari penyelidikan rahasia dan menunjukkan wajahnya di depan para pemimpin provinsi dan penduduk. Kepala Biro Keamanan Umum Kota Zhangze, Sun Hai, Saudara Yu, dan beberapa orang lainnya dihukum. Setelah berhenti sejenak, Dong Suebing pulih dari kelelahannya. Apa yang harus saya lakukan? Izinkan saya bertanya di mana Bibi Xuan pertama kali. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.